Mari kita bayangkan sebuah dunia yang sangat berbeda dengan bumi yang kita kenal sekarang. Sekitar 155 hingga 145 juta tahun yang lalu, di zaman Jurassik akhir, daratan bumi dipenuhi hutan lebat, padang terbuka yang luas, dan sungai besar yang mengalir di antara rawa-rawa. Inilah rumah bagi hewan raksasa seperti Diplodocus, Apatosaurus, dan Stegosaurus. Hewan-hewan yang kita kenal sebagai ikon zaman dinosaurus. Namun, di balik megahnya para herbivora besar ini, ada predator yang menjadi penguasa daratan. Inilah dia, Allosaurus. Sejarah penemuan Allosaurus sendiri cukup menarik karena berhubungan dengan masa persaingan sengit antar ilmuwan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Pada masa itu, ada dua tokoh paleontolog yang terkenal, yaitu Othniel Charles Marsh dan Edward Trinker Cope, yang saling bersaing dalam mengumpulkan fosil dinosaurus sebanyak mungkin. Periode ini dikenal sebagai Bone Wars atau Perang Tulang. Fosil Allosaurus pertama kali ditemukan di wilayah barat Amerika, tepatnya di Morrison Formation, sebuah lapisan batuan yang sangat kaya akan fosil dinosaurus. Pada tahun 1877, fosil yang kemudian dinamai Allosaurus fragilis resmi diperkenalkan ke dunia. Nama Allosaurus diberikan karena tulangnya dianggap berbeda dari dinosaurus lain yang ditemukan sebelumnya. Sejak saat itu, Allosaurus menjadi salah satu fosil dinosaurus yang paling banyak ditemukan dengan ratusan tulang yang kini tersimpan di berbagai museum dunia. Dari temuan-temuan fosil inilah kita bisa memahami bagaimana bentuk tubuh dan kehidupan Allosaurus. Tubuhnya sangat khas, ramping namun kokoh, memberikan keseimbangan antara kekuatan dan kelincahan. Panjang tubuh Allosaurus dewasa bisa mencapai 8 sampai 12 meter. Bahkan ada beberapa perkiraan yang menyebutkan individu terbesar bisa mendekati 13 meter. Beratnya diperkirakan sekitar 1,5 hingga 2,5 ton. Ukuran ini menjadikannya cukup besar, meski masih lebih kecil dibanding predator legendaris Tyrannosaurus Rex yang muncul puluhan juta tahun kemudian. Namun, ukuran bukanlah kelemahan bagi Allosaurus. Justru tubuhnya yang tidak terlalu masif membuatnya lebih gesit dan lebih efisien dalam berburu. Kepala Allosaurus adalah salah satu bagian paling mencolok. Panjang tengkoraknya bisa mencapai hampir 1 meter, dipenuhi deretan gigi yang tajam dan bergerigi. Bentuk giginya seperti pisau bergerigi, melengkung ke belakang, dan sangat efektif untuk merobek daging. Menariknya, gigi-gigi ini mudah patah ketika digunakan untuk menggigit mangsa besar. Tetapi, Allosaurus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan gigi baru dengan cepat. Artinya, ia selalu siap berburu tanpa khawatir kehilangan senjata utamanya. Di atas matanya terdapat tonjolan tulang yang menyerupai alis tebal. Fungsi tonjolan ini masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat sebagai pelindung ketika bertarung. Ada juga yang menganggapnya sebagai penanda visual, semacam hiasan alami yang bisa digunakan untuk menarik perhatian betina atau menakut-nakuti saingan. Leher Allosaurus cukup fleksibel dan kuat, memungkinkan ia mengayunkan kepala dengan cepat saat menerkam. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa gaya menggigit Allosaurus sebenarnya tidak sekuat T-Rex. Namun, ia mungkin menggunakan strategi berburu yang berbeda. Alih-alih menggigit dengan tenaga penuh, Allosaurus bisa jadi menggunakan rahangnya seperti kapak, membuka lebar mulutnya, lalu menghantam mangsa dengan gigi-gigi tajam untuk merobek bagian tubuh. Strategi ini bisa sangat efektif terhadap mangsa besar seperti sauropoda muda yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Bagian tubuh lainnya yang menarik adalah lengannya. Lengan Allosaurus tidak sepanjang kaki belakangnya. Namun berbeda dengan T-Rex yang memiliki tangan sangat kecil, lengan Allosaurus relatif lebih panjang dan berotot. Masing-masing lengannya memiliki 3 jari yang dilengkapi cakar tajam. Cakar ini bisa digunakan untuk mencengkram, menahan, atau bahkan merobek mangsa.
Dengan kombinasi rahang dan cakar ini, Allosaurus adalah predator yang sangat berbahaya. Kakinya panjang, kuat, dan berotot, memungkinkan ia berlari dengan kecepatan cukup tinggi. Diperkirakan ia mampu mencapai kecepatan sekitar 30 hingga 35 km per jam. Cukup cepat untuk mengejar herbivora besar yang mencoba melarikan diri. Ekornya panjang dan kaku, berfungsi sebagai penyeimbang saat berlari atau ketika ia harus berbelok dengan cepat. Sebagai predator puncak, Allosaurus menduduki posisi tertinggi dalam rantai makanan di ekosistem Jurassik akhir. Mangsa utamanya adalah dinosaurus herbivora besar seperti Stegosaurus dengan punggung berduri khasnya, ataupun sauropoda muda seperti Camarasaurus dan Diplodocus. Ada bukti berupa fosil tulang Stegosaurus yang memiliki bekas gigitan khas Allosaurus. Bahkan, ada tulang Allosaurus yang ditemukan dengan bekas tusukan duri ekor Stegosaurus. Hal ini menunjukkan bahwa pertempuran antara predator dan mangsa memang terjadi di alam. Para ilmuwan juga memperdebatkan apakah Allosaurus berburu secara berkelompok atau lebih sering sendirian. Ada fosil yang ditemukan dalam jumlah banyak di satu lokasi, yang membuat sebagian peneliti berpikir bahwa mereka mungkin hidup berkelompok seperti singa atau serigala modern. Dengan berburu bersama, mereka bisa menjatuhkan mangsa raksasa yang jauh lebih besar daripada satu individu Allosaurus. Namun, teori ini juga ditentang. Ada kemungkinan bahwa kumpulan fosil itu terjadi karena kondisi alam, misalnya sekawanan Allosaurus yang mati di sekitar sumber air saat musim kering. Jadi, perilaku sosial Allosaurus masih menjadi misteri yang menarik. Namun, seperti semua makhluk hidup, Allosaurus pun akhirnya menghadapi kepunahan. Sekitar 145 juta tahun yang lalu, menjelang akhir periode Jurassik, lingkungan bumi mengalami perubahan besar. Perubahan iklim, pergeseran lempengan tektonik, dan perubahan vegetasi membuat rantai makanan terganggu. Banyak herbivora besar yang menjadi mangsa utama Allosaurus berkurang jumlahnya, dan kondisi ekosistem mulai berubah. Pada periode Kapur awal, spesies predator baru muncul dan mulai mengambil alih peran sebagai predator puncak. Perubahan ini berlangsung secara perlahan, tetapi cukup untuk membuat Allosaurus tidak mampu untuk bertahan. Kepunahan Allosaurus bukanlah akibat satu peristiwa tunggal besar seperti asteroid yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Sebaliknya, kepunahannya lebih karena perubahan bertahap pada lingkungan dan ekosistem Allosaurus sendiri. Namun, meskipun punah, Allosaurus meninggalkan warisan besar bagi dunia sains. Fosilnya yang sangat banyak dan relatif lengkap menjadikannya salah satu dinosaurus karnivora yang paling dipelajari oleh para ahli. Dari Allosaurus, kita memahami bahwa evolusi predator besar tidak berhenti pada satu bentuk saja, tetapi selalu berubah mengikuti zamannya. Itulah dia kisah Allosaurus dengan tubuh ramping namun kuat, gigi tajam yang selalu siap tumbuh kembali, dan kemampuan berburu yang luar biasa. Allosaurus adalah bukti nyata bahwa kehidupan di bumi selalu penuh persaingan dan adaptasi. Ia adalah penguasa sejati zaman Jurassik, predator yang mendominasi sebelum raja-raja lain mengambil alih. Dan meskipun jutaan tahun telah berlalu, kisah Allosaurus tetap hidup diceritakan kembali dari fosil-fosil yang tersisa di dalam tanah.